Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu pada pembahasan tentang peran pemerintah tentang kebijakan fiskal. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih buat Bapak dosen Dr. Haji Sugianto, STMM. Langsung saja perkenalkan, nama saya Victor Simanjuntak. Dan saya Zalzabila. Nah, berikut penjelasan yang pertama saya alihkan ke teman saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi peran pemerintah dan kebijakan fiskal. Dalam materi ini kami akan membahas yang pertama ada peran pemerintah dalam perekonomian, yang kedua ada anggaran pemerintah yang defisit atau budget defisit, yang ketiga ada kebocoran di dalam arus pendapatan, yang keempat ada multiplier atau pengganda, yang kelima ada pengaruh kondisi ekonomi terhadap anggaran pemerintah. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah dapat mengaruhi perekonomian makro melalui dua saluran, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang dimaksud kebijakan fiskal adalah peraturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berhubungan dengan perilaku bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Di dalam kebijakan fiskal, tingkat pajak diatur oleh pemerintah, tetapi perolehan dan pungutan pajak tergantung kepada berbagai hal seperti perubahan pendapatan rumah tangga dan besar kecilnya keuntungan perusahaan, di mana kedua hal ini tidak dapat ditentukan oleh pemerintah. Istilah dalam kebijakan fiskal dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada direksi kebijakan fiskal atau directionary fiscal policy, yang berarti kebijakan fiskal yang mengacu pada perubahan pajak-pajak atau pengeluaran pemerintah yang dihasilkan dari perubahan kebijakan fiskal yang disengaja pemerintah. Yang kedua ada pemajakan bersih atau net tax, yaitu adalah pajak-pajak yang dibayar oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah dikurangi pembayaran transfer kepada rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir ada disposable income atau pendapatan setelah pajak atau YD sama dengan pendapatan total atau Y dikurangi pajak-pajak atau T. Yang kedua ada anggaran pemerintah yang defisit atau budget defisit. Anggaran pemerintah yang defisit adalah perbedaan antara pengeluaran pemerintah atau G dan penerimaan pemerintah dari pajak-pajak atau T di dalam suatu periode tertentu. Dan di bawah ini ada rumus anggaran defisit yaitu G dikurangi T. Jika dalam kondisi pengeluaran pemerintah B melampaui besar penerimaan pemerintah dan pajak-pajak T, pemerintah harus melakukan pinjaman kepada masyarakat untuk membiayai defisit anggaran tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan menjual obligasi pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, sebagian dari tabungan masyarakat atau S berada di pemerintah. Jika pajak-pajak dimasukkan ke dalam fungsi konsumsi rumah tangga, maka fungsi konsumsi rumah tangga bentuknya sebagai berikut. Bahwa ini ada rumusnya yaitu C sama dengan A plus B dalam kurung Y dikurangi T. Berikut ada contohnya. Jika diketahui fungsi konsumsi yaitu 100 plus 0,75 YD, investasinya yaitu 100, pengeluaran pemerintahnya adalah 100, pajaknya 100. Untuk mendapatkan output keseimbangan menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus D. Dari persamaan fungsi konsumsi di atas, fungsi konsumsi agregat adalah suatu fungsi disposable income atau pendapatan setelah dikurangi pajak. Di sini kita bisa melihat output keseimbangan terjadi ketika Y sama dengan 900. Ketika Y di bawah 900, output cenderung naik, dan ketika output di atas 900, output cenderung turun. Cara kedua untuk mendapatkan keseimbangan output dengan menggunakan cara grafik seperti ada di gambar. Kebocoran di dalam arus pendapatan. Pajak-pajak merupakan kebocoran dari arus pendapatan. Demikian juga dengan halnya tabungan. Dalam posisi keseimbangan atau equilibrium, output agregat atau Y harus sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Sedangkan kebocoran-kebocoran seperti pajak dan tabungan atau S plus T harus sama dengan injeksi yang direncanakan, yaitu investasi dan pengeluaran pemerintah atau I plus G.
Secara aljabar, hal ini tersebut dapat dijelaskan dalam persamaan di bawah ini. Yang keempat ada multiplier atau pengganda. Multiplier atau pengganda terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada multiplier pengeluaran pemerintah, yang kedua ada multiplier pajak, yang ketiga ada multiplier anggaran berimbang. Untuk selanjutnya saya alihkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis multiplier. Pertama itu adalah multiplier pengeluaran pemerintah. Yang dimaksud dengan multiplier pengeluaran pemerintah adalah rasio perubahan tingkat keseimbangan output dengan satu perubahan pengeluaran pemerintah. Dari soal tentang keseimbangan output pada tabel 51, jika diketahui pemerintah menambah pengeluaran sebesar Rp 50 miliar, berapakah besarnya tingkat keseimbangan output yang baru? Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 52. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ketika dia meningkat 50 miliar, yang tadinya 100 menjadi 150, maka keseimbangan yang baru adalah ketika Y sama dengan 1100. Kurvanya bisa digambarkan juga dengan kurva bahwa ketika G sama dengan sebesar 50 miliar, maka keseimbangan terjadinya saat Y sebesar 1100. Dengan menggunakan tabel maupun secara grafik, output keseimbangan Y dan pengeluaran agregat C plus I plus G berada pada angka Rp 1100 miliar. Yang kedua itu adalah multiplier pajak. Multiplier pajak adalah suatu proses terjadinya perubahan pendapatan nasional secara berlipatan sebagai akibat adanya perubahan pajak. Yang ketiga itu adalah multiplier anggaran berimbang, Blanche Budget multiplier. Multiplier anggaran berimbang adalah rasio perubahan tingkat output keseimbangan terhadap perubahan pengeluaran pemerintah, di mana perubahan pengeluaran pemerintah seimbang dengan perubahan pajak, sehingga tidak terjadi defisit atau surplus dalam anggaran pemerintah. Dilihat dari contoh ini, diketahui T sama dengan 300 miliar, G sama dengan 300 miliar. Nilai variabel lain seperti investasi tetap mengikuti contoh terdahulu. Tingkat output keseimbangan berada pada Y sama dengan 1100 miliar. AE, C plus I plus G sama dengan 1100 miliar. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini, jika G dan T meningkat dari 100 menjadi 300, maka keseimbangan terjadi pada saat Y sama dengan 1100. Selanjutnya, pengaruh kondisi ekonomi terhadap anggaran pemerintah. Pertama, penerimaan pajak tergantung pada tingkat perekonomian. Kedua, beberapa jenis pengeluaran pemerintah tergantung pada tingkat perekonomian yang ada. Itu penstabilan otomatis atau automatic stabilizer. Yang dimaksud adalah jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran di dalam anggaran pemerintah yang secara otomatis berubah sesuai tingkat perekonomian sebagai satu cara menstabilkan DPD, Gross Domestic Product. Kedua, physical drag. Pengertiannya adalah pengaruh negatif pada perekonomian yang terjadi ketika kenaikan rata-rata tingkat pajak karena pembayar pajak lebih bergerak ke dalam kelompok pendapatan tingkat selama ekspansi atau perluasan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, anggaran untuk kesempatan kerja penuh atau full employment budget adalah standar untuk mengevaluasi suatu kebijakan fiskal. Sedangkan pengertian dari anggaran untuk keseimbangan kerja penuh
Apakah anggaran pemerintah akan membuat perekonomian bekerja pada tingkat output kesempatan kerja penuh atau full employment? 4. Siklus defisit. Fiscal defisit adalah defisit anggaran yang terjadi karena menurunnya siklus kegiatan ekonomi. Kelima, defisit struktural. Struktural defisit, yaitu defisit anggaran yang terdapat dalam kondisi kesempatan yang kerja penuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.